Sudah ada sempat kejadian di Bojonegoro ada anak dijadikan kurir. Betul, Kang. Selain itu apa yang isu yang perlu diwaspadai lagi? Jajanan anak, snack, Iya. itu yang dicampur obat-obatan. Ada obat pil, Ya. itu yang sangat terjangkau hanya cukup harga 3.000 4.000 rupiah, Kang. 3.000. Jangan salah, Kang. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, apa kabar sedulur semuanya? Kali ini jumpa lagi dengan saya Kang Priyo dalam spesial program Jarene Kang Priyo, podcastnya Bahasa FM Bojonegoro. Dan malam ini saya sudah kedatangan teman saya, sahabat saya, senior saya yang sangat luar biasa, yang kiprahnya betul-betul sangat membanggakan. Siapakah gerangan beliau? Langsung saja, ini dia Kang Kus. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kang? Ya, sehat. Iya, sehat, Kang. lihat dong Sehat, seragamnya alhamdulillah. pemirsa. Wah, biru-biru, Iya. putih-putih, sepertinya penuh dengan aura-aura semangat gitu ya. Iya, semangatnya. Iya, sebelum kita bahas detail, saya sedikit ingin cerita nih Kang Kus. Iya. Ya, sekarang ini kan isu utama di masyarakat kita itu, terutama anak muda itu kan identik dengan masalah kenakalan remaja. Betul. Identik dengan masalah tawuran. Iya, identik betul. dengan masalah miras. Betul. Dan tentunya lagi narkotika pada umumnya Betul, gitu ya. betul. Terjebak dalam hal-hal yang sifatnya akhirnya melemahkan. Betul. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi mungkin generasi kita bukan menjadi generasi emas. Betul. Padahal itu yang digadang-gadang oleh negara kita. Untuk negara bukan kita. negara bukan menuju negara emas, tapi malah mungkin akan jatuh terpuruk. Dan kira-kira apa sih yang harus kita Iya, lakukan sebagai iya. masyarakat? Betul, Ini betul. nanti akan jadi isu utama yang harus kita bahas. Dan kebetulan nih Kang Kus sendiri ini sosok tokoh yang punya gerakan yang luar biasa. Iya. Detailnya seperti apa, Kang Kus akan menceritakan sendiri. Monggo Kang, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan diri, untuk nama saya lengkap Gus Priyanto. Kus Priyanto. Ya, untuk nama biasa sapaan akrab di Bojonegoro sebagai Ayah Kus. Ayah Kus, Iya. ya. Makanya family man banget kayaknya. iya, biasa disapa dengan teman-teman atau Ayah Kus. untuk Ayah Kus ya. Iya. Mm-mm. Jadi untuk saya berdomisili di Kabunan Balen. Balen. Ya. Untuk asli saya kelahiran di Plesungan, Kecamatan Kapas. Dari kecil, Kang, Iya. yang memang tidak pernah merantau tapi akhirnya salah jalan. Wah, Iya. ini jadi pertanyaan besar nih. Salah Iya, jalannya kenapa betul. nih? Ya, kita tanya nanti. Iya. Ini secara pribadi. Nah, secara tadi gerakan kok saya mendengar Kang Kus ini juga salah seorang ketua organisasi yang betul-betul bergerak melawan sesuatu yang sangat mulia. Apakah itu kira-kira Kang Kus? Iya, saya alhamdulillah di tahun 2019 diberikan SK dari pusat untuk menjabat sebagai lembaga anti narkotika selaku ketua. Lembaga anti narkotika Narkotika Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro Iya. sebagai ketua. Sebagai Iya. ketua di awal tahun 2017. 2019 saya mendapatkan SK perdananya di wilayah Jawa Timur adalah di Bojonegoro nih Kang. Jadi waktu itu kami memang optimis, khususnya saya sendiri jauh sebelumnya sebagai anggota BNK. Apa itu? Badan Narkotika Kabupaten Bojonegoro. Badan Narkotika Kabupaten Betul, Bojonegoro. itu di tahun 2011 Kang. Iya. Ya, di tahun 2011 sampai tahun 2014. Iya. Alhamdulillah, selanjutnya saya ikut gerakan-gerakan yang mengarah ke anti narkotika Kang. Wah, gerakan-gerakan. Ya, Kalau bicara gerakan ini sepertinya mengerikan sekali. Iya. Ya. Gerakan-gerakan melawan narkotika. Melawan narkotika, Iya. khususnya untuk di Bojonegoro. Bojonegoro sendiri. Nah, alhamdulillah ini sudah 2 kali periode Kang. Saya Wah. menjabat Ini ketua LAN. Ya. Ketua LAN 2 kali periode. 2 kali periode. Memungkinkan nggak untuk 3 periode? Insya Allah. Ya, karena Insya saking Allah. begitu dipercayanya mungkin Iya, ya. alhamdulillah. Karena memang perjuangannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Teman-teman di luar sana saya banyak mendengar sekali nih. Ayah Kus ini sosoknya tuh wah strong banget ya. Iya. Menjalankan organisasi ini. Detailnya bagaimana? Yuk langsung aja kita tanya. Kang, Ya,
secara lokal Kabupaten Iya. Bojonegoro saya kurang begitu paham sampai sejauh Iya. mana sih isu-isu yang sering terjadi. Tapi kalau secara nasional ini sepertinya sudah tidak asing lagi. Banyak Betul. hal-hal yang menyebabkan akhirnya anak-anak muda kita, remaja kita tuh tidak produktif. Betul, Hanya gara-gara betul, Kang. terjebak oleh Betul. hal-hal yang sifatnya melemahkan itu. Nyandu, miras, nongkrong, akhirnya mabuk dan akhirnya kriminal. Iya. Nah, isu-isu itu yang banyak terjadi. Bukan hanya sebatas menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat setempat, tapi juga kadang berdampak kepada hal-hal yang sifatnya melukai diri sendiri. Betul. Malah betul, menimbulkan betul. kematian. Betul. Nah, saya ingin bicara di Bojonegoro sendiri, Kang. Sebenarnya isu narkotika di Bojonegoro tuh sampai separah apa sih kira-kira? Kejadiannya apa saja sih, Kang? Iya, di Bojonegoro ini kian hari kian meningkat, Kang. Meningkat. Jadi untuk kasus narkoba di Bojonegoro semakin hari semakin meningkat dan masuk ke kalangan anak. Saat ini sudah masuk ke kalangan anak. Karena apa? Bagaimana dulu? Kok bisa ke kalangan anak? Iya. Maksudnya gimana? Karena apa? Masuk ke kalangan anak ini anak yang berstatus masih pelajar di SMP. SMP itu sudah sebagai kurir, Kang. Jadi menjual, ya. Sudah sebagai penjual. Tapi dia murni mencari uang. Jadi ada jadi bukan penggunanya, bukan pengguna. Ya. Dilibatkan waktu itu. sebagai kurir. Sebagai kurir. Kerja ya. Kerja dia hanya sebagai mengantar saja, mengantar barang karena si anak pun juga belum mengetahui bahwasanya barang yang dikirim itu adalah jenis narkoba, Bang. Oh, Gitu. itu salah satu siasatnya mereka. Iya. Ya? Terus yang paling marak saat ini itu banyak tempat hiburan sekarang di Bojonegoro juga semakin banyak ya, Bang ya. Terus yang kedua tempat kos-kosan. Ya. Kos-kosan di Bojonegoro ini kian hari semakin kian terbuka. Bahkan menampilkan di sosmed ada harian, jam. Nah, ini tidak menutup kemungkinan sewanya itu untuk ya. menyewa di kos ini. Karena bukan hanya mengarah ke prostitusi, ya bukan hanya mengarah ke sana saja, kan tetapi bisa mengarah untuk tempat transaksi atau untuk tempat pestanya pakai narkoba. Transaksinya, sarangnya, tempat Betul. ngumpul-ngumpulnya itu di kos-kosan. Rata-rata ada di kos-kosan. Oh iya Gitu. iya. Dan ini yang perlu kita waspadai karena sekian hari sekian meningkatnya tingkat kejahatan di Bojonegoro khususnya untuk narkoba ini. Ini mulai kami galakkan, kami LAN itu terus-terusan memacu ke lembaga pendidikan, ke sekolah-sekolah untuk kita sosialisasikan. Ketemu dengan guru siswaan, guru kesiswaan kita temui, kita ajak diskusi dan alhamdulillah selama ini, Kang, belum pernah kami ditolak oleh satu lembaga pendidikan pun. Oh, semua mendukung. Semuanya Semua alhamdulillah welcome sangat mendukung sekali. Karena apa, Kang? Karena juga mengetahui arti pentingnya untuk narkoba ini supaya mereka kita kenalkan dari dini supaya mereka tidak mengenal nantinya setelah dia menginjak ke remaja sampai ke dewasa. Nah, jadi ini sebagai bentuk kontribusi kita ya, LAN sendiri ya, supaya membentengi anak-anak kita dari dini ya. Betul. Karena kalau tidak dibentengi ketika mereka tahu dan digunakan untuk sesuatu yang salah ya, malah bisa berbahaya. Iya, karena LAN sendiri, Kang, ini LAN adalah sebuah organisasi masyarakat yang independen. Yang independen, non pemerintah. Saya pikir ini di bawah naungan kepolisian atau di bawah naungan BNN itu sendiri atau di bawah naungan kementerian apa gitu? Secara langsung kalau secara legalitas kami memang ada di bawah kementerian Kemenhumkam. Oh, Kemenhumkam. Iya, kami memang ada di bawah kementerian. Secara strukturalisasi kepemerintahan kami LAN juga sebagai aktivis aktifnya BNN, kan. Oh iya. Jadi sekarang ini kami juga membantu kinerja dari BNNK Tuban karena Bojonegoro sampai hari ini itu belum memiliki BNNK, Kang. Jadi untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bojonegoro itu kita belum memiliki BNNK, Badan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bojonegoro. Belum ada, Kang. Padahal secara kasus meningkat. Sudah semakin banyak. Sudah meningkat. Berarti secara perjuangan LAN ini seperti kayak berjuang berperang sendirian. Betul. Kami masih, tapi kami tidak secara langsung dengan secara individu kerja sendirian, tidak, Kang, karena juga pihak Reskoba Polres Bojonegoro juga sendiri, sangat membantu kinerja kami, saling sinergi, saling membantu, karena juga kami salah satunya eksternalnya dari Reskoba Polres Bojonegoro dan juga aktifnya dari BNN Tuban. Iya, karena di Bojonegoro nggak ada. Di Bojonegoro karena kolaborasinya dengan Tubannya. Kang, tadi kalau kita mengarah ke isu, tadi sudah ada sempat kejadian di Bojonegoro ada anak dijadikan kurir. Betul, Kang. Selain itu apa yang isu yang perlu diwaspadai lagi? Di Bojonegoro sendiri ya kejadiannya? Yang perlu diwaspadai untuk masyarakat, khususnya untuk pengawasan ke orang tua, ya. Satu, untuk selalu melihat atau mengontrol ke kantin, ke sekolahannya, Kang. Apa hubungannya dengan kantin? Karena gini, Kang. Kita sudah menemukan LAN sendiri di Bojonegoro, kita menemukan jajanan anak, snack, itu yang dicampur obat-obatan narkoba. Ada yang berupa langsung pil, ada yang dicampur dengan makanannya kayak minuman, permen, snack. Satu dulu. Yang diwaspadai di kantin-kantin sekolah. Betul. Ada indikasi dicampur permen. Maksudnya permen yang bagaimana maksudnya? Ada makanan atau berupa permen, itu yang harus kita waspadai, atau minuman berbagai macam rasa-rasa itu, Kang. Itu kan sekarang marak, Kang. Anak-anak ini sekarang pada dengan berwarna-warnanya itu. Dengan warna yang ceria, si kecil kan suka, Bang. Nah, dengan dia suka, akhirnya dia tanpa sadar bahwasanya di dalamnya itu sudah dicampuri obat-obatan keras ini. Sampai segitunya. Iya, karena gini. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya minuman-minuman, tapi itu disengaja oleh si pengguna itu untuk menyebarkan supaya tercipta kecanduan itu, atau memang dia tidak sadar? Ya, secara langsung ada yang memang penyampaiannya tidak tahu. Ada yang langsung terang-terangan dia memang mencari keuntungan, Bang. Tujuannya. Tapi secara product knowledge-nya dia paham kalau ada unsur itu yang berbahaya, dia tahu ya? Betul. Mereka memang ada yang mengetahui betul kalau ini jenis narkoba. Tapi tujuannya supaya dia menarik konsumen, pembeli ini, dia akan merasa kecanduan, akan membeli jajanan ini lagi. Besok juga dia akan membeli jajanan ini lagi. Akan membeli jajanan ini. Motif dari bandar mafia itu adalah merusak generasi muda kita. Waduh. Ini yang harus kita waspadai, karena juga mohon maaf ini, Kang, ya, karena juga kenapa ini harus kita waspadai bersama. Alangkah sayangnya kalau kita sudah membantu kesemuanya, kalau kita sendiri tidak waspada dengan keluarga kita sendiri. Wah, iya, tapi saya sebagai orang tua juga merasa gelisah, Kang. Betul, Kang. Jangan-jangan banyak oknum-oknum di luar sana itu yang sengaja melakukan hal-hal seperti itu. Betul. Dan kita nggak sadar. Nggak sadar, Kang. Ya maaf, mungkin anak saya sendiri aja kalau minuman-minuman kemasan-kemasan itu udah kategorinya nyandu. Bangun tidur pasti mau minta minum itu. Susu itu, susu ini, susu itu. Itu yang perlu dihati-hatikan. Oh iya. Kalau anak kita sudah mintanya keterusan, itu yang harus perlu kita waspadai. Sesekali kita bisa ngambil sampelnya untuk kita kirim ke Urkes Polres Bojonegoro. Kita bisa minta tolong ke Urkes Polres Bojonegoro atau ke kami, nanti kami akan bisa membantu. Nah, yang terakhir, Kang, untuk kewaspadaan masyarakat Bojonegoro semuanya, khususnya orang tua, khususnya ke anak-anak, yaitu selalu mengontrol uang saku yang diberikan. Karena apa, Kang? Saat ini ke sekolahan-sekolahan mereka itu sudah ada yang berani memasarkannya, baik dari ganja, baik dari pil. Ini sudah merana ke sekolahan-sekolahan juga, Kang. Dijual langsung dari temennya sekolah juga ke
temennya sekolah. Jadi Karena- maksud uang saku itu maksudnya jangan terlalu banyak supaya tidak mudah membeli barang-barang itu gitu maksudnya. Karena gini Kang, harga saat ini itu sebuah pil Iya. itu ada yang harga sangat terjangkau. Kita ngasih uang saku ke anak biasanya cukup nih setiap hari 10.000. Iya. Memang 10.000 setiap hari nggak ada masalah. Wes biasa-biasa aja Pak Kus. Ayah Kus, ini saya kasih anak ke saya juga hanya 10.000 ayah. Ya, cukuplah buat beli mie instan atau Nah, bakso. cukup. Terus Padahal ada obat pil Ya. itu yang sangat terjangkau hanya cukup harga 3.000 4.000 rupiah Kang. 3.000. Jangan salah Kang. Wow. Sejak kapan dunia narkotika harganya sampai 3.000 4.000? Hanya 3.000 4.000. Satu buah pil? Betul Kang. Ini secara bisnis, ini ngomongin bisnis Iya, ya, Kang. iya, Ini iya. berarti niatnya kan bukan jualan ya? Memang mereka saat ini tuh arananya iya, tuh iya. sudah tidak ke bisnis Bukan lagi ke Kang. bisnis. Sudah bukan ke arah bisnis lagi. Wah, ini mah jelas-jelas ingin ngerusak. Kalau tahun dong. 2000, tahun 90 itu masih kita berbicaranya bisnis Kang. Iya, Kita kalau- cari kalau mau beli keuntungan. obat aja kita harus Betul. jual-jual barang. Harus karena ganti harganya motor, harganya iya. juga jutaan kan Hanya gitu orang-orang kan. yang berkelas yang mampu beli. Sekarang tidak ya. Harga cukup 3.000 4.000 itu sudah ada yang bisa jualan Kang. Ngeri sekali ya. Kenapa mereka menggunakan harga yang sedemikian sefantastis ini? Mereka akan mengambil keuntungan setelah dia dengan kecanduannya atau sakaunya nanti. Oke, jadi seperti kayak metode bisnis terbalik ya. Betul. Dipancing dulu, kasih Dipancing gratis dulu, kasih Betul. murah dulu. Betul. Udah kecanduan selesai. Selesai. Mau sekian nggak mau dah. Kalau kita udah kondisi sakau Kang, Iya. mau apa kita? Dengan harga berapapun pasti akan kita beli. Dan itu ada kejadian di Bojonegoro. Ada kejadian di Bojonegoro Kang. Bunda-bunda ini harus berhati-hati tuh. Saya Iya. merinding kan. Makanya yang paling kita peringatkan dan kenapa kita sekarang ini sudah mempunyai program kerja. Iya. Jadi 3 bulan sekali saya 100 hari Kang ya. 100 hari saya mengeluarkan program kerja. 100 hari saya juga mengeluarkan program kerja setengah tahun. Saya juga mengeluarkan program 1 tahun. Jadi untuk sosialisasi Terus bergerak kami gitu ya. alhamdulillah ini sebentar lagi juga ada beberapa lembaga sekolah dan bahkan ke desa Kang. Alhamdulillah kepala desa ada beberapa itu sudah menghubungi kami. Ayah coba dong sosialisasi ke Karang Tarunaku. Nah, ke desa-desa, ke Karang Taruna. Ini yang harus perlu dicontoh untuk para masyarakat umum semuanya. Oke, saya Bisa, paham. Kenapa iya. kok ke desa-desa? Ini saya curhat nih. Betul Kang, betul. Enggak mesti harus di desa saya ya. Iya. Mungkin banyak di desa. Iya. Di disclaimer dulu ya, enggak mesti Iya. harus di desa saya. Iya. Tapi mungkin banyak desa. Desa itu identik anak mudanya pasti miras, Kang. Betul. Nongkrong di gardu Seskambling. Betul Kang. Dan nyampur-nyampur minuman mungkin dengan pil-pil tertentu akhirnya terjadi Betul. mabuk, dan ketika mabuk mereka naik motor, mereka jatuh, mereka kecelakaan, bahkan mencelakai orang lain lagi. Ini kan sudah bukan rahasia umum, Dan bahkan melakukan kriminal Kang. bahkan sampai kriminal. Iya, setelah dia mengonsumsi miras yang dioplos, yang A, B, C itu tadi, dia akhirnya endingnya dia akan melaksanakan kriminal. Iya. Satu, dia akan membutuhkan kurang nih, karena uang udah nggak pegang. Kemana lagi? Pasti Ya. menganiaya orang tua, Menganiaya orang tua. mencuri uang orang tua. Iya kalau masih orang tua sendiri. Kalau sudah ke tetangga ke ini. Iya. Nah, ini dampaknya. Makanya mungkin ini salah satu penyebab kenapa banyak di desa itu mungkin ada aksi-aksi pencurian ya. Betul. Pasti betul. dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini. Betul. Gak mungkin enggak. Harga mati itu pasti. Betul. Saking butuh, Betul. saking sakaunya kayak Betul, nyari-nyari. betul. Ngapunten Kang sampai Iya. sanyo di desa aja hilang loh. Iya. Sanyo pompa itu sampai dicolong-colongin mungkin. Iya. Banyak kejadian seperti itu. Iya, Mungkin ya betul. karena oknum-oknum pemudanya seperti itu. Jangankan kan gitu, Kang. Untuk tempat usaha saya aja, Iya. lampu neon ini, Digasak? lampu ini aja hilang, Kang. Ya, Pokoknya apa aja ya gitu ya? setelah saya selidiki dan saya temui, saya tangkap anaknya, dia memang butuh untuk beli miras. Nah, ini. Saya sedikit gelisahnya begini Iya, Kang. iya. Ini kan jelas-jelas suatu merugikan. Betul. Dan betul. dampaknya itu bisa berbahaya untuk semua orang. Betul, Kang. Tapi saya melihat banyak yang ngapunten
orang-orang di masyarakat kita di desa itu Iya. seperti kayak acuh tak acuh. Iya, iya, iya. Masa bodoh lah. Padahal suatu saat Betul, itu mungkin betul, bisa berdampak pada kita sendiri. Betul. Fenomena seperti ini terjadi. Jadi Betul, apa sih betul. yang harus diubah atau harus diperjuangkan supaya ini segera ada tindakan nyata untuk stop? Iya. Kalau di desa-desa itu bahkan ya bukan hanya desa dan kota ya Bang ya. Itu sebenarnya meskipun di kecamatan kota pun juga marak, di kecamatan yang di pelosok-pelosok juga sangat marak. Dulunya itu sebelumnya itu ada komunitas Apa itu? Foxers. Oh, pecandu-pecandu itu ya? Iya, pecondi. Jadi dia itu membeli sebuah obat batuk itu dikonsumsi dengan secara berlebihan. Terus ada Lim Fox, itu dia, itu itu dia hirup. Iya. Makanya kenapa saat ini pihak kios-kios itu sekarang ini dibatasi dengan penjualan produk-produk kimia farmanya saat ini. Iya. Kalau dulu kayak contoh nih Bang, contoh kita mau beli bahkan mudah itu, Iya. ya toh, double kalau kita ke Gores kayak domain itu kan dulunya mudah, sekarang susah. Cari sekarang juga susah kalau tidak di apotek. Ya, ya. Karena harus memang ada pengawasan. Beli obat di apotek kalau berlebihan juga tidak mungkin dilayani. Itu yang saya Karena ketahui banyak sekarang kejadian ini. itu malah disalahgunakan itu. Betul. Lah, dengan munculnya pil yang harganya bisa terjangkau cukup 3.000 4.000 ini, Bang. Ya. Akhirnya komunitas Foxers ini hilang, beralih ke produk yang terbaru ini. Karena dirasa yang terbaru ini lebih mudah, lebih mudah, lebih menguntungkan juga. Betul, harganya lebih terjangkau, dia dapat juga katanya mudah. Ya. Tapi faktanya kita juga semakin marak kita makanya semakin gencar. Polres Bojonegoro dari Reskoba dan BNN Katuban juga semakin meningkatkan kerja kerasnya mereka, baik sampai dibentuk beberapa unit untuk melaksanakan kegiat untuk membersihkan para pengedar-pengedar ini di Bojonegoro khusus. Supaya anak-anak muda kita juga tidak terus-terusan berada di ruang gelap itu. Karena saya sendiri juga kadang agak risih loh Kang. Iya. Dengan santainya mereka mabok-mabokan, teriakan. Saya berharap suatu saat langsung digerebek, ditangkap. Iya. Terus dikasih kapok gimana caranya gitu loh. Iya. Cuman gini Bang, kita masih ada keterbatasan ya. Masih ada keterbatasan kami karena kami LAN adalah sebuah independen yang dimana bergerak non pemerintah hanya sebagai pemanjang pemerintah di program P4GN-nya Indonesia. Nah, apa tadi Kang? P4GN. P4GN. Peredaran, pencegahan, penanggulangan dan bahaya narkoba. Bahaya narkobanya. Peredaran jadi gelap, pengedaran gelap, anti narkotikanya. Kenapa dengan non government statusnya itu tadi? Ya. Apa yang dirasakan keluh kesahnya? Keterbatasannya itu apa gitu? Karena juga keterbatasan kami banyak Kang. Bila memang ada, karena kasus sekarang sudah semakin hari semakin meningkat, karena juga butuh kita tempat Kang. Tempat untuk merehabilitasi, bahasanya merehabilitasi. Bagi para pengguna ini kita harus ada tempat Bang di Bojonegoro sendiri. Nah ini yang sedang kita bukan tempatnya yang itu ya wes karena dia bermasalah dengan kecanduannya itu ya akhirnya langsung aja dijebloskan ke penjara. Tempatnya bukan di penjara itu. Iya. Untuk di lapas Bang ya. Kalau untuk di penjara atau di lapas itu hanya ada rehabilitasi kemasyarakatan aja Bang. Lapas ini belum ada rehabilitasi penyembuhan pecandu narkoba. Belum punya. Se-Indonesia belum punya. Bedanya apa? Bukannya kan kalau dia sudah di lapas berarti itu sudah termasuk kan dia tidak akan bernarkoba lagi sehingga harapannya dia sembuh. Sembuh dari mana? Karena dia di lapas tidak ada proses untuk penyembuhannya. Hanya proses rehabilitasi kemasyarakatannya. Jadi tingkat emosionalnya, tingkat kejahatannya mungkin bisa berkurang. Bahkan dia bisa meninggalkan, akan tetapi untuk penyembuhannya
rehabilitasi pecandu narkobanya di dalam lapas di Indonesia ini belum punya, Bang. Belum punya ya? Belum punya. Apa ini yang menjadi penyebab akhirnya setelah dia keluar dari penjara pun dia tetap nyandu? dia masih melakukan hal yang sama lagi. Iya, jadi seperti kayak penyakit edik banget yang Betul, tidak akan sembuh walaupun di penjara betul, berkali-kali. betul. Nah, konsep rehabilitasi ini seperti apa? Konsep dari rehabilitasi ini kita memang menyembuhkan, Bang. Menormalkan, mengembalikan dari akal sehatnya yang dulunya sempat sakit ya, miring lah ya. sempat sakit ya. Terus akhirnya dengan bagaimanapun kita harus mengembalikan, menyetebalikan lagi. Nah, ini di Bojonegoro memang kita belum ada tempat rehabilitasinya. Iya. Waktu itu kami pernah ada, Kang, itu di Puskesmas Lama Kalitidu yang diresmikan dari Kejaksaan dengan Satlak P4 GN waktu itu. Nah, kan tetapi secara legalitasnya kami belum resmi, Bang. Jadi akhirnya terhenti. Tidak bisa karena melanjutkan. Belum resmi ini karena konsepnya sosial project ya. Betul, masih tidak ada sosial. Anggaran. Tidak ada anggarannya. Akhirnya soro kabeh. Betul. Nah, ini yang kita ajukan ke Pemkab kali ini kan. Yes. Mudah-mudahan dengan kebijakan Bupati dan perubahan perbubnya. Iya. Karena apa kan? Oh, kita butuh perubahan perbub. Betul. Ya? Kalau tanpa berdasarkan itu kita nggak bisa berbuat banyak. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Mau nuntut teriak-teriak kayak apa nggak akan mampu. Untuk pergub alhamdulillah sudah. Oh, justru pergubnya sudah. Pergubnya dulu itu turun sudah. Pergub belum. Itu pergubnya yang belum. Dan bahkan pergub itu sudah membentuk satgas. Satgas anti narkotikanya khusus. Jadi yang bergerak itu terdiri dari siapa tuh? Orang yang satgasnya itu? Apa termasuk dari aparat juga? Ada yang dari aparat, ada yang dari sipil, ada yang dari ormas. Jadi gabungan, Bang, ya. Jadi untuk ini kita memang tunjukkan langsung dan itu juga melalui tahapan, ada training, ada apa ya gitu ya. Berlisensi lah, ya. Satgas ini bersertifikasi. Satgas anti narkoba. Betul lah. Satgasnya ini sudah dibentuk dari pergub. Ini tinggal kita menunggu perbubnya Bupati Bojonegoro. Sekarang akan ada seperti apa. Mudah-mudahan dilaksanakan perbub ini. Satu, menginjak berdirinya BNNK Kabupaten Bojonegoro dan mendirikan rumah rehabilitasi sosial. Karena kalau rehabilitasi sosial kita bisa mencakup keseluruhan. Anak jalanan juga banyak, Bang. Di Bojonegoro. Betul. Yang kedua OGDJ. Betul. OGDJ juga banyak di Bojonegoro. Dan apalagi orang yang stres-stres ini ya kan juga banyak. Kalau nanti kita hanya terfokus di narkoba aja, yang lainnya tempat wadahnya mana kan gitu. Nah, makanya kami mengajukan ke Pemkab itu untuk sesegera mendirikan BNNK Bojonegoro dan rumah rehabilitasi sosial. Dan itu sudah termasuk anggaran operasionalnya. Betul. Jangan sampai lagi ada social project lagi. Betul. Karena ini masalah negara masalah Bojonegoro. Untuk bermasalah kita bersama. Betul. Ini saya berharap Mas Bupati kita bisa mendengarkan podcast kita langsung, nanti kita langsung broadcast. Insya Allah. Karena juga ini penting ini Mas Bupati. Karena mengajukan segera didirikan rumah rehabilitasi. Betul. Karena kasus narkotika di Bojonegoro semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin dan menyerangnya bukan hanya orang dewasa, bukan yang pecandu, tapi ke anak-anak. Sudah mengarah ke anak-anak. Harus segera dilawan ini. Betul. Oke, luar biasa. Makanya moto kami adalah lawan narkoba. Lawan narkotika sampai ke akar-akarnya. Kita harus lawan sekarang, bukan hanya stop aja. Bukan hanya stop aja, tapi harus kita lawan. Sebelum nanti saya panjang lebar lagi dengan Kang Kus ini, kenapa sih Kang Kus begitu kayaknya sigap tanggap dan berjuang untuk melawan narkotika ini? Kenapa sih? Apakah ada background masa lalu yang mungkin membuat beliau begitu peduli dengan masalah ini? Kita kupas tuntas nanti, tapi setelah itu kita ngopi dulu. Iya, monggo Kang. Biar santai dulu. Ngopi dulu Kang, monggo silakan. Kebetulan ada kopi liwung Kang. Oh, kopi liwung ini ya. Ini kopi liwungnya ya. Kopi liwung. Oh iya. Dan katanya kopi liwung ini Kang, pereda sakit hati. Oh, gitu, pereda sakit hati. Kalau sakit hati minum kopi liwung. Kopi liwung. Luar biasa ya.
Iya, hilang langsung Kang. Hilang Sakit langsung hatinya ya? langsung Oh iya, hilang. saya juga ngerasa ya. Sakit hatinya langsung hilang Langsung Kang. plong ya? Iya, langsung plong. Jadi mungkin ini masukan buat anak-anak muda Bojonegoro yang mungkin sedang penuh keresahan, Iya. ya, mungkin sedang bucin-bucin, Iya. ya, putus cinta, langsung aja minum kopi liwung pereda sakit hati. Iya. Iya. Kang, ini yang penting ya. Iya. Oke. Ya, Kang. Iya. Ini yang penting ya. Biasanya orang berjuang sesuatu itu karena memang ada background masa lalu yang betul-betul membuat dia tangguh dalam membidanginya. Iya. Kan tadi Kang Kus sendiri menyampaikan bahwa ini non-government nih Kang Prio. Iya. Independen nih. Iya. Lagi-lagi tidak ada anggaran nih. Iya. Saya berjuang bersama teman-teman. Iya. Pasti kan ada sesuatu yang dirugikan dong secara pribadi juga. Iya, betul. Mungkin Betul. akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang terabaikan hanya gara-gara Betul. ngurusi soal seperti ini. Betul. Ngurusi sesuatu yang gak ada duitnya, istilahnya kan gitu. Betul, Di zaman betul. sekarang siapa loh orang Iya. kerja bakti di desa ikut yang duit. Iya. Nah ini memperjuangkan sesuatu yang mulia, yang Iya. manfaat, tapi tidak ada penghasilan. Itu apa yang mendasari Kang Kus kok mau melawan narkotika ini secara sigap gitu? Apa Iya. alasannya kira-kira? Alasan saya yang paling mendasar kan. Iya. Sebenarnya ayah Kus ini mantan pengguna. Oh. Jadi ayah Kus ini seorang korban. Korban dari kejahatan narkoba ini. Ya. Dan kalau dinyatakan bersih, ayah Kus detik ini saya anggap, saya nyatakan alhamdulillah masih bersih. Masih sampai bersih. hari ini. Dan semoga akan terus bersih. Insya Allah Iya. sampai kapanpun akan bersih. Kan tetapi dampak dari saya mengonsumsi itu sampai detik ini tidak bisa dinyatakan sembuh. Total tidak akan bisa kembali normal 100% seperti sedia kala pas di saat saya sebelum mengonsumsi. Apa saja dampak yang dirasakan waktu? Karena yang Separah apa? Karena yang saya konsumsi di tahun itu Kang. Saya mengonsumsinya itu di tahun 98. Apa saja tuh? Apa saja yang pernah dikonsumsi? Yang saya konsumsi itu jenisnya kokain Kang. Wah, berat ya. Iya, Kokain ya. Udah berbau serbuk-serbukan ya. Jadi terus heroin. Wah, kelas berat ini. Jadi kalau sabu Jadi bukan pil-pilan lagi bukan ya? bukan Kang. Wah, itu bukan. mah kelas teri Iya. ya. Karena lokasi saya Iya. perdananya saya keluar merantau. Karena mohon maaf nih Kang. Saya dulu kan suka iseng-iseng mainan di internet Kang. Oke. Akan tetapi tahun-tahun itu tidak banyak orang yang mempunyai komputer. Oke. Ya toh? Nah, kan tetapi saya lebih suka di dunia programmer waktu itu. Dunia IT ya. Di dunia IT karena juga Apa yang dilakukan di dunia IT itu? saya ya bisa dinyatakan sebagai hacker kan. Wah, ngeri sekali ini. Bisa dinyatakan sebagai seperti itu. Backgroundnya pengguna tapi hacker juga. Iya. Apa yang dilakukan menghacker apa? Jadi sebenarnya saya itu kan seorang awalnya Kang ya. Iya. Awalnya saya ini seorang trader Kang. Oh, trader. Saya seorang trader yang dimana bertrading di Meta 4. Ya di forex, Forex, ya. di forex, saham Iya. kan gitu ya. Terus Indodax dan lain-lain itu kan Iya, ya. Kalau dunia itu insya Allah saya udah mantannya lah ya. Udah kadaluarsa. Iya, udah masa lalu Iya, kan iya. gitu. Nah, di saat itu karena ada banyaknya monitor yang setiap hari saya hadapi. Minimal itu 12 monitor yang selalu saya pentelengi, Mas. Jadi ada dari mata uang ini, valuta uang ini kan gitu. Dari negara ABC ini harus saya amati semua kan gitu. Harus on terus aktif. Betul. Iya. Nah, dari situ itu kan saya harus membutuhkan doping. Oh. Itu iya. awalnya. Awalnya ini. Awalnya saya Makanya saya nggak heran ngonsumsi. dulu zaman-zaman doping itu rame sekali. Betul. Digunakan oleh banyak atlet-atlet olahraga, salah satunya isu-isu doping itu ya. Itu. Jadi waktu itu karena saya harus butuh stamina yang fight terus, akhirnya saya membutuhkan doping. Salah satunya saya dikenalin sama temen, karena teman saya juga bukan orang sini, Kang ya. Saya masih punya fotonya sampai saat ini tuh masih saya simpan. Iya.
Karena beliau juga yang mengajari saya sampai bisa menjadi masuk ke dunia IT, ke hacker itu tadi. Nah, dari situ saya banyak belajar dengan beliau, akhirnya saya dikenalin. Ya. Pakai nih lu kok loyo banget kan gitu ya. Ini penyemangat nih. Ini biar semangat dulu lah, semangat. Kalau bahasa kita ngopi dulu bro, ngopi dulu bro gitu. Ngopinya itu spesial ya. Ngopinya sangat beda, langsung diambil suntik. Terus Ngopinya suntik ya. Ngopinya itu suntik. Ini tim kreatif, ngopinya tuh nyuntik. Bukan ngopi cingkir tapi ngopinya suntik. Ngopi suntik. Gitu. Memang seger. Saya nggak sadar. Saya nggak sadar. 3 tahun saya konsumsi saya nggak sadar. Terus-terusan begitu. Terus-terusan karena juga semakin dituntut, Bang. Semakin dituntut per bulan saya harus mendapatkan uang sekian miliar. Sebulan saya harus sekian miliar kan gitu. Ya? Iya, miliaran. Nah, dari situ kan bagaimanapun kan saya harus membuat stamina tubuh saya kan selalu ekstra terus. Bugar terus kan gitu. Harus mampu mandangi monitor terus. Jadi doping itu seperti akhirnya kebutuhan wajib ya? Betul. Akhirnya makan itu nomor 3, Bang. Yes, karena nggak makan pun tetap nggak makan prima. Tetap sudah prima, masih sehat, masih stamina, masih fit. Dan itu terjadi kan bertahun-tahun. Gitu. Betul. Nah dari situ saya di tahun 2004 nih Kang. Ya. Tahun 2004 saya sudah pulang ke Bojonegoro dan itu saya sudah lepas dari, saya sempat ditahan juga Bang itu. Saya sempat ditahan. Ya. Udah target juga ya? Saya sudah target karena saya juga selain saya konsumsi waktu itu karena untuk mencukupi kebutuhan saya juga yang setiap bulan itu miliaran itu saya harus ikut memasarkan, ikut berdagang juga. Pecandu juga, pemakai dan pengedar juga. Komplit ya. Nah dari situ akhirnya saya bisa melaksanakan dan kebutuhan kan tercukupi. Akhirnya Fisik saya mulai menurun. Tubuh saya itu beratnya tinggal 32 kilogram. 32 kilogram. Pria dewasa 32. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya pulang. Gak lama kemudian setelah ini pulang dalam keadaan sakit berarti ya? Sudah akan sakit. Tapi sudah terasa, Kang. Di tubuh ini sudah terasa. Dan itu istri saya waktu itu hanya menanyakan ya wes tak rumat kan gitu. Tapi luar biasa istri saya selama 9 bulan merawat saya yang kalau orang Jawa itu kembang bayang ya. Kembang bayang atau orang hidup tidak, mati pun juga tidak. Itu tidak bisa apa-apa. Mau pegang sendok aja jangankan cingkir gini kan. Pegang sendok aja itu udah nggak bisa. Nggak ngangkat. Berarti sudah nggak ada tenaga sama sekali. Betul. Dari situ itu hidup segan mati tak mau. betul. Iya. Selama 9 bulan saya mengalami sakit itu dan akhirnya kalau dokter sudah hampir saya ke Bogor, ke Bandung, kemana-mana. Sudah hampir seluruh dokter spesialis di Indonesia sudah saya datangi semua. Dan beliau mengatakan saya sehat, saya nggak terdetek penyakitnya. Itu luar biasanya. Hanya yang terdetek adalah sel kelenjar otak bawah saya yang sempit. Hanya itu aja. Tapi perubahan fisiknya kelihatan nyata. Dan limpa atau liver itu memang rusak. Jadi bukan hanya pankreas tapi livernya sama limpa itu yang rusak. Kalau heroin sama kokain yang dirusak memang organ tubuh itu kan. Livernya. Jadi memang kalau kestabilan kita mau gemuk, mau sehat, mau bersih, enggak bisa karena fungsi sirkulasi darah itu kan semuanya di ginjal sama pankreas ini kan gitu. Nah, ini yang dirusak. Dari situ itu HB saya aja kalau standarnya orang dewasa HB itu kan 9 sekian ya. Saya itu tinggal 3,2. Setelah itu saya setiap seminggu sekali saya transfusi darah. Saya harus transfusi darah. Untuk mencukupi HB darah, kebutuhan HB darah ini. Jadi selalu setiap bulan. Karena HB saya itu darah golongan B juga sangat sulit didapat. Akhirnya saya alhamdulillah ada seorang mantri. Hanya statusnya mantri. Bukan hanya dokter. Mantri, statusnya mantri. Dan beliau masih menjabat, masih aktif
sampai sekarang ini juga masih suka menolong, mengobati juga buka di rumah metodenya juga. bagaimana? Kok dokter aja nggak ngatasi? Tapi... beliau itu waktu saya datangi saya hanya ditanya, Mas, kalau sampean mau sembuh, kamu nginep di sini. Oke. Saya sanggup menyembuhkan. Sampean ini pecandu. Dia langsung bisa langsung dibilang gitu. Sampean ini pecandu. Jadi bukan unsur medisnya penyakit apa enggak ya? Enggak. Langsung tahu ya? Langsung tahu. Sampean ini pecandu. Bukan main-main yang sampean konsumsi. Untung sampean tidak jadi zombie kan bilang gitu. Iya. Terus akhirnya saya di situ nggak kurun waktu 1 bulan. Iya. Saya sudah bisa jalan bahkan naik sepeda ontel kan. Dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu setelah hanya cukup 9 bulan. 9 bulan berjuang tidak bisa terus apa-apa. tidak ada hasil. Betul. Nah, inilah sebuah ketekatan saya. Tapi ini keajaiban ya Kang ya? Iya. Ini memang Allah yang memberikan saya untuk menebus semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Oke. Jadi ini mungkin salah satu alasan ya kenapa Kang Kus kok begitu hebatnya memperjuangkan melawan si narkotika itu ya. Betul. Karena harapannya sudahlah jangan sampai gitu. terjadi dengan seperti saya. Iya. Dan ini bahkan sudah ada satu aktivis Kamilan di Bojonegoro yang saat ini kita kirim ke Kalimantan, Kang. Dalam upaya untuk membantu menyelamatkan si ibu. Jadi si ibu di Kalimantan ini ada depresi yang setiap hari itu tidak bisa meninggalkan pilnya. Kecanduan sekali. Kecanduan sampai saat ini. Dan sekarang ini ada salah satu relawan kami yang mempunyai background perawat dan alhamdulillah beliau saya minta tolong juga bersedia ke sana membantu dengan ikhlas. Beliau juga oke Pak Kus, saya juga siap meninggalkan keluarga untuk membantu si ibu ini. Oh, Lan sendiri menerima jasa seperti itu ya? Menerima. Jadi kalau ada teman-teman luar sana terutama di Bojonegoro yang Betul. mungkin melihat podcast kita Betul. dan mereka mengaku bahwa pecandu bisa ya? langsung menghubungi kami dan kami Lan Bojonegoro siap untuk membantu sampai sembuh. Sampai sembuh ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Kang Kus sendiri. Betul. Jadi karena pengalaman hidup yang seperti tadi ya, begitu merasakan sekali ya, bukan katanya-katanya atau bukan karena bukti nyata sudah dialami dan mungkin maaf Kang Kus mungkin sudah di ujung kehidupan gitu ya. Betul. Sampai akhirnya mungkin sekarang diberikan istilah nyawa kedua. Iya. Itulah yang membuat akhirnya Kang Kus punya semacam kayak keikhlasan untuk mau berjuang. Iya. Betul ya? Makanya apapun tidak digaji pun saya ikhlas untuk melaksanakan pergerakan P4GN di Indonesia ini. Alhamdulillah. Dan ini memang bukan hanya omong kosong. Iya. Untuk masyarakat Bojonegoro yang sudah pernah mengikuti mengikuti sosialisasi saya, Ayah Kus, mereka pasti sudah akan mengiyakan. Iya. Karena sudah sangat mengenal dan mengetahui ya. Karena sangat-sangat sering sekali saya mengadakan sosialisasi kan. Iya. Di sekolahan-sekolahan, di masyarakat, bahkan juga melalui teman-teman kadang ada MUI ya. MUI Bojonegoro kemarin itu kita undang seluruh MUI di Bojonegoro ada 100 berapa kemarin itu kita undang ke Gedung Dewarna. Saya memberikan sosialisasi pencerahan tentang masalah perbedaan agama dan narkotika ini. Jadi ada unsur pemerintahan dan agama. Secara agama memang MUI sendiri juga menyatakan beliau ketua MUI Bojonegoro kemarin Gus Huda juga menyampaikan bahwa saya memang diharamkan bagi Muslim untuk menggunakan barang narkoba. Secara undang-undang kita sinkronkan. Apalagi sudah memang ini. Jadi emang ini benar-benar harga mati, nggak ada alasan, memang harus dilawan. Harus. Saya ini berharap saatnya. Kang Kus, perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh Kang Kus dan bersama sendiri. Saya juga berharap semua masyarakat Bojonegoro punya kesadaran penuh ya. Punya kesadaran dan punya kewaspadaan. Terutama untuk para menjaga orang tuanya. Sama-sama menjaga ya, sama-sama memberikan kendali lah, jangan sampai anak-anak kita terutama ya generasi kita akhirnya terjebak ke narkotika yang membahayakan. Dan khususnya itu pengawasan di dalam handphone kan. Apa hubungannya di handphone? Kalau untuk di dunia kita Kang ya,
Saya di tahun 90 saya komunikasinya pakai Yahoo Messenger. Yes, betul. Ya, belum ada Gmail ya. Yahoo Messenger, Friendster, Betul. Milenial tahun 80-an. Iya, kita komunikasinya pakai itu. Yes. Bener kan? Nah, setelah munculnya dengan telepon rumah, Iya. ya, muncullah wartel ya Kang ya. Setelah muncul wartel, Warnet segala macam. nah, warnet ya. Yes. Setelah itu muncullah handphone. Ya, handphone. Nokia Ya. 3315 ya. Siemens A31. Punya itu keren banget tuh ya. Masa-masa dulu. Iya. Apa hubungannya dengan handphone itu? Gini Kang, dengan kemajuan teknologi ini Iya. ya, ada banyak aplikasi Yes. yang saat ini bisa membodohkan kita, menjerumuskan kita. Karena alat komunikasi ini yang saat ini dijadikan untuk ajang transaksi narkoba. Oke. Salah satunya ini. Jadi kalau kita yang sering-sering nih, kita hanya pakai pasti Instagram, Ya, WA. yang umum-umum. Ya, ini yang sifat umum. Ya. Tapi sekarang kan ada WeChat. Kalau WeChat jangan dibahas, Bang. Kalau WeChat Ya. arahnya ke sana nanti. Ya. Panjang ini. Kalau WeChat nanti panjang nanti ceritanya ya. Ada yang lain ya. Ada Help Me, ada Stake. Ada banyak sekali yang saat ini ada beberapa yang telah saya ketahui. Ada aplikasi chattingan yang menggunakan aplikasi lain yang lain daripada yang lain. Kita pastikan dia ada transaksi yang nggak benar. Jadi dia semacam kayak punya alat komunikasi khusus ya? Ada aplikasi Antara sendiri. pengedar, pengguna, pecandu Betul. itu ya? Oh, iya. Jadi setiap pengedar, Kang, mereka itu mempunyai seorang programmer, Kang. Ya. Seorang pengedar, dia itu punya hacker juga. Seorang pengedar, dia juga punya satelit sendiri. Wow. Yang mampu untuk menebeng ya. Jadi dia itu juga bisa membaca. Pihak Reskoba juga memiliki, mereka pun juga memiliki. Saya bisa berbicara karena saya pernah ada di situ. Iya, tahu sendiri ya langsung ya. Jadi untuk melacak, nih nanti kita ke sana nih, gimana untuk mengerusak untuk center keamanannya dulu. Ini yang turun tangan kan harus seorang programmernya dulu. Jadi kekuatan IT-nya yang dijadikan. Jadi untuk alat ini komunikasi ini, bagi untuk ibu-ibu yang di rumah nanti anak-anaknya kalau ada kata sandi nih, ada kata sandi seperti ini nih. Nah, ada kata sandi seperti ini harus kita waspadai. Waspadai, jangan-jangan ada udang di balik batu itu tadi ya. Harus waspada ya. Kalau orang tua sama anak-anak privasinya di mana? Yes, betul. Kalau usia udah 30 tahun, 25 tahun, oke lah itu privasinya kan gitu. Tapi kalau masih makan, numpang numpang mau beli paketan aja masih minta, privasinya dari mana kan? Itu gitu. yang harus diwaspadai. Betul, Dan ini harus yang paling dideteksi terakhir ya oleh para yang bunda-bunda harus orang tua sana ya. Salah satu cara untuk mencegah supaya jangan sampai nih anak kita punya peluang menjadikan handphone sebagai alat transaksi atau komunikasi ke para bandar ini. Canggihnya ya, gara-gara IT semua bisa dilakukan. Betul. Kang Gus, ini mendekati sesi terakhir nih. Iya. Ada nggak sih kendala besar secara personal ketika mengkampanyekan lawan narkotika ini? Mungkin secara pribadi merasa ada intimidasi, mungkin ada ancaman, ada perlakuan tidak menyenangkan. Sampai segitunya nggak sih kira-kira? Ini kalau saya boleh jujur Kang ya. Untuk beberapa tahun kebelakang ini, 2 tahun khususnya ini 2023, 2024 bahkan menginjak ke 2025 dan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu pun juga saya sempat ada kena teror. Makanya saya ganti nomor baru lagi. Itu juga saya sempat ganti nomor, juga ganti handphone karena mereka bisa mengecek email. Dari handphone saya yang aktif, dia melalui email, meskipun saya on out dan sebagainya, dia pasti tetap masih bisa karena saya juga tahu tekniknya. Nah, jadi kalau untuk kita berbicara hal gak enaknya, saya memang gak enak. Karena saya sendiri itu seringkali dapat ancaman langsung dari pengedar, langsung menemui saya secara terang-terangan. Ditemui langsung? Langsung. Jadi ada ini karena kami juga membantu kinerjanya kepolisian, yaitu tahap untuk pencegahannya, yaitu mencegah supaya peredaran ini tidak melebar kan gitu. Salah satunya kurir untuk melaksanakan kegiatan. Ini contoh
ada barang yang mau dimasukkan. Ya. Mungkin ke A kan gitu ya. Saya nggak bisa menyebut A gitu ya. Ini mau dikirim ke A. Ternyata di saat mau pengiriman terhalangi oleh kami. Aktivis kami itu melihat. Akhirnya saya sendiri turun ke lapangan dan saya hentikan untuk transaksi itu. Justru kita yang menggagalkan transaksi Betul, itu yang menggagalkan. Gara-gara menggagalkan itu akhirnya mereka merasa risih, lahan pekerjaannya kita halangi, untuk mata pencariannya kita halangi. Timbul ancaman itu. Ya, akhirnya saya ada yang ditemui, udah Kang Gus, sampean mau berapa? Ancamannya mana nanya mau berapa? Sampean mau berapa? Dan bahkan ada yang langsung menyebut nilai pun juga ada kan. Jadi ada yang langsung menyebut nilai. Kang Gus, ini ada jatah sampean sekian. Kenapa nggak diambil Kang Gus? Alhamdulillah saya memang sudah mempunyai prinsip sejak saat itu saya siap untuk meninggalkan dunia hitam. Saya tidak akan memakan hal uang dari haram ini lagi. Kalau saya bikin kaya, saya sudah kaya. Kan tetapi justru malah saya berani meninggalkan pekerjaan-pekerjaan saya karena saya inginnya optimal. Inginnya saya itu LAN ini di Bojonegoro benar-benar maksimal. Pekerjaan saya yang lainnya semuanya itu akhirnya terbengkalai. Bahkan usaha saya pun juga akhirnya terbengkalai, Kang. Berarti kan ini secara kehidupan kan dua hal yang contradiction. Betul. Satu sisi secara pribadi sendiri tadi banyak ada ancaman, intimidasi. Banyak waktu akhirnya dipertaruhkan hanya untuk mengurus giliran sudah ada peluang-peluang rezeki di depan mata itu nggak masuk ya? Alhamdulillah saya belum pernah sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai kapanpun saya tidak akan memakan uang haram ini karena itu notabene kan suap Bang ya. Suap. Ya sudah saya nyatakan ini kan uang haram. Sudah sampai di level itu ya Kang? Sudah. Iya. Dan ini sudah sering kali kan? Sudah sering kali. Tidak tergoyahkan. Dan alhamdulillah LAN sampai hari ini saya bawa masih utuh seperti yang dulu. Jadi bahkan saya rela menjual apa yang saya miliki untuk membantu dan meluruskan ke pekerjaannya LAN ini. Jadi ada ini Kang ya, bukan sebuah karena saya juga sebuah keikhlasan. Karena ada pecandu yang harus saya sembuhkan, ada pecandu yang menghadap ke saya, begitu orang tua saya temui juga memang orang tua nggak mampu, mau saya mintai uang juga, mau uang dari mana, karena memang anaknya benar-benar dari korban. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya ada sepeda motor, akhirnya tak jual, tak pakai untuk keperluannya mereka. Sampai berkorban segitunya ya? Betul kan. Pribadi kan. Sampai kapan keikhlasan ini akan terus-terusan terjadi? Kalau selama saya masih mampu dan bisa, saya akan tetap jalankan sampai kapanpun. Sampai saya mampu. Kalau memang saya sudah tidak mampu, mau buat apa? Seperti itu, Kang. Ini yang harus menjadi keresahan yang harus segera ada solusinya. Betul. Karena saya merasa apa yang Kang Kus perjuangkan ini bukan semata-mata pribadi. Betul. Ini demi kepentingan banyak orang. Betul. Karena nggak menutup kemungkinan bisa jadi serangan narkotika itu juga menyerang keluarga kita. Betul. Tapi masa kita membiarkan LAN dan Kang Kus berjuang yang sendirian? Seperti ini. Nggak sampai kapan kita membiarkan berjuang sendirian itu loh. Itu pertanyaan besar yang harus ada jawabannya. Alhamdulillah untuk kepengurusan LAN di Bojonegoro dan teman-teman LAN ini, pengurusnya LAN selain KSB ya, Ketua Sekretaris Bendara dan ada banyak anggota divisi-divisi yang sudah kami bentuk juga. Mereka semua juga siap dan 100% sebagai relawan penuh mendampingi saya setiap kegiatan. Relawan dengan keikhlasannya yang sangat luar biasa. Betul. Karena mereka juga melihat apa yang perjuangan yang sudah sekian tahun saya lakukan dan bahkan uang untuk kepentingan yang harusnya bisa membelikan beras, beli beras untuk anak, bisa untuk beli saku, uang saku jajan anak saya ke sekolah. Tapi saya pentingkan untuk kegiatan ini. Karena ini saya juga mengharap ini kalau hal yang baik. Saya mempunyai kekhawatiran ini nanti akan masuk ke anak-anak saya atau cucu-cucu saya. Karena saya sudah mempunyai 2 cucu, Kang. Alhamdulillah. Jadi saya sudah mempunyai 2 cucu, jadi ya mau bagaimanapun saya harus memperjuangkan masa depannya cucu saya. Dan gitu, kan? Memperjuangkan masa depan ini harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Bukan seorang ayahku saja dan teman-teman LAN-nya.
Saya Betul, berharap betul. bunda-bunda di luar sana wali Iya. murid sama-sama ikut merasakan perjuangannya Kang Iya, Gus, iya. terutama dari sisi pemerintahan juga. Mas Iya. Bupati mohon segera ada tindak lanjut, Betul. ada segera sebuah gerakan nyata. Iya. Apalagi tadi sudah disinggung ya, Iya. pergubnya sudah ada, ayo segera perbubnya. Perbubnya supaya tinggal apa yang diperjuangkan LAN diluruskan. dan Kang Gus ini betul-betul menjadi perjuangan kita Perjuangan kita Bahkan bersama. pemerintah hadir Iya. untuk ikut melawan Dan narkotika itu alhamdulillah sendiri. Kang, dan alhamdulillah Sekpri Mas Bupati sudah membalas WA saya. Alhamdulillah. Ya. Responnya positif? Respon sangat positif. Mungkin ada dan- jadwal khusus untuk mungkin audensi Iya. atau mungkin Ini sudah diberikan ruang untuk audensi Iya. LAN ke Mas Bupati. Besok tanggal 15 Mei 15 jam Mei. 2 sore. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, ini sebuah Ini tanggapan respon yang Mas luar Bupati yang biasa. luar Saya biasa. ucapkan saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Dan Mas Bupati. Saya berharap Ya. berapa 15 Mei? Iya, 15 Mei. Itu segera ada solusi nyata. Iya, pasti. Jangan sekedar teori lagi. Betul. Eksekusi langsung. Betul. Apa PR-nya tadi? Segera ada pembentukan BNK BNNK Bojonegoro, dan adanya Rumah Rehabilitasi Sosial. Dengan itu adanya di Bojonegoro, insya Allah Betul. kita siap untuk lawan narkotika sampai ke akar-akarnya. Betul. Setuju ya Kang Gus? Setuju. Setuju luar biasa. Setuju. Kang Gus, harapan Iya. terakhir sebelum kita akhiri sesi ini. Ya. Harapannya apa terakhir yang betul-betul ingin disampaikan kepada masyarakat Bojonegoro? Harapan saya khususnya untuk masyarakat Bojonegoro tanpa terkecuali Iya. baik kalangan kecil, rendah maupun sampai ke kalangan atas, baik sipil, tidak bekerja, buruh maupun sampai ke kepala dinas. Iya. Saya hanya berharap dan mempunyai satu kewaspadaan, waspadai selalu untuk keluarga, selalu kontrol anak-anak dan lingkungan sekitar karena kejahatan di narkoba ini akan datang tanpa harus permisi ke kita. Jaga kesehatan, hidup tanpa narkoba. Jaga kesehatan hidup tanpa narkoba. Sekali lagi tepuk tangan buat Kang Gus. Aku wong Bojonegoro orang nganggo narkoba. Orang nganggo narkoba wong Bojonegoro. Iya, Tepuk tangan sekali terima lagi. kasih. Iya luar biasa Kang Gus, sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Sukses terus untuk LAN dan kita Ya. semua masyarakat Bojonegoro siap untuk mendukung melawan terima narkotika. kasih. Oke, Ya, terima kasih terima banyak. kasih. Ya. Ya, terima kasih, Yuk. Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kang Gus. Iya. Kopi Liwo. Kopi Liwo. Perda sakit hati. Iya.